Ada orang yang namanya Rianto. Pemuda Rianto sebagai seorang anggota Banser. Berarti Rianto ini adalah Muslim dari NU. Beliau, menurut saya, buat saya, adalah seorang pahlawan kemanusiaan. Sebab apa? Pada waktu hari Natal tahun 2000, Rianto bersama teman-teman membantu, menolong umat Kristiani yang sedang merayakan Natal. Nah, yang terjadi pada waktu itu, tahun 2000, didapati di sekitar lokasi gereja, itu ada bom. Oleh karena itu, dengan gagah beraninya, seorang Rianto menyingkirkan bom itu dari kerumunan orang banyak. Dengan tujuan yang sangat mulia, menyelamatkan jemaat yang sedang merayakan Natal di gereja yang ada di kota Mojokerto. Namun, apa yang terjadi? Bom itu dibawa oleh Rianto, dan di dalam pelukan Rianto, bom itu meledak. Gugurlah seorang Rianto sebagai seorang martir Allah yang menurut saya pasti surga sudah diberikan kepada Rianto. Walaupun Rianto bukan pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, kita tonton video mengenang apa yang dilakukan oleh Rianto pada tahun 2000. Ini videonya. Bagaimana seorang pria muslim yang rela memeluk bom yang meledak demi menyelamatkan jemaah gereja? Pria tersebut adalah Rianto, anggota Banser kelahiran 23 November 1974. Peristiwa itu terjadi di Gereja Epenhaesar, Mojokerto, Jawa Timur, pada malam 24 Desember 2000, tepat di malam Natal. Sekitar pukul 8:30, Rianto berjaga bersama 3 temannya. Ia mendapat laporan adanya benda mencurigakan di depan gereja dari jemaah berupa kantong plastik dan tas berisi bingkisan. Rianto kemudian berinisiatif mengambilnya dan menyerahkannya kepada polisi yang berjaga. Namun setelah dicek, ternyata bungkusan plastik tersebut berisi bom. Polisi yang berjaga meminta semua orang menjauh dan berbaring. Namun Rianto malah membawa benda itu menjauh dari gereja sambil berusaha mengamankannya. Benda itu meledak di pelukannya hingga menyebabkan tubuhnya terlempar sejauh 30 meter, nyawanya tidak tertolong, dan Rianto menjadi seorang pahlawan kemanusiaan. Oke, Bapak Ibu, itulah video mengenang apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Rianto, yang adalah pahlawan kemanusiaan. Sekarang, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam ajaran kekristenan, ada ajaran tentang keselamatan yang berdasarkan daripada Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8. Kita lihat ayatnya, Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jika kita sinkronkan dengan ajaran keselamatan dari kebanyakan orang-orang Kristen yang bilang bahwa kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik,
Tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, oleh karena kita beriman kepada Dia. Maka saya memberikan satu contoh kasus. Bagaimana dengan pribadi Rianto yang telah menyelamatkan begitu banyak jemaat di gereja yang sedang mengadakan ibadah Natal. Pada tahun 2000, sedangkan Rianto yang dengan gagah berani mengamankan bom tersebut agar tidak membahayakan orang banyak, tetapi dia gugur sebagai seorang martir Allah. Nah, Bapak Ibu, bukankah ajaran tentang keselamatan ini selalu berkata, kasih karunia baru akan diterima. Orang ini baru diselamatkan oleh Tuhan Yesus, catatannya jika orang tersebut beriman, mengenal Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, jika tidak mengenal, tidak beriman, pastilah orang ini juga tidak akan mendapatkan keselamatan di dalam hidup kekal dalam wujud belas kasihan Tuhan, yaitu kasih karunia. Sehingga seakan-akan ajaran ini ingin menyampaikan untuk mendapatkan kasih karunia, pintu masuknya harus jadi Kristen dahulu. Nah, Bapak Ibu, saya berkeyakinan seorang Rianto telah mendapatkan surga karena Yesus Kristus Tuhan mengenal siapa Rianto karena dia adalah sang penciptanya. Walaupun Rianto bukan pengikut Yesus Kristus. Sebab apa yang dilakukan oleh Rianto ada dua yang saya amati. Yang pertama, yaitu berdasarkan Matius pasal 16 ayat 25. Yang berbunyi demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akunya huruf besar, akunya Yesus Kristus, ia akan memperolehnya. Dan ini sudah dilakukan oleh seorang yang bernama Rianto. Sudah tahu itu bom, ya. Tetapi malah Rianto membawa bom ini untuk diamankan, dijauhkan dari jemaat yang sedemikian banyak jumlahnya agar tidak membahayakan keselamatan jemaat. Namun ketika bom ini dibawa dia pergi, naas buat Rianto. Bom ini meledak sehingga Rianto gugur sebagai seorang martir Allah. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau diberikan sebagai komentar atas Rianto? Khususnya Anda yang berkeyakinan, ya, berkeyakinan keselamatan itu hanya bisa diberikan dalam wujud kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, dengan catatan orang ini beriman kepada Dia dan orang ini juga mengenal kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, ayat yang kedua yang dilakukan oleh Rianto memang tadi sudah disebutkan itu dilakukan oleh karena untuk aku. Matius 16 ayat 25. Sekarang saya tunjukkan bahwa Rianto itu melakukan untuk Tuhan Yesus oleh karena apa? Matius 25 ayat 40. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Bapak Ibu, demikian bunyi firman-Nya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ayat ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan untuk sesama yang paling hina ini, itu diakui. Sudah kita lakukan untuk akunya huruf besar, untuk Yesus Kristus Tuhan. Dengan arti kata lain, Yesus Kristus Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai sesama dari kita yang paling hina ini. Dan apa yang dilakukan oleh Rianto untuk menyelamatkan sesama itu juga sama dengan Rianto melakukannya untuk Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya butuh komentar dari kebanyakan saudara-saudara seiman saya yang begitu yakin kasih karunia dari Tuhan Yesus akan turun kepada seseorang dengan catatan orang tersebut beriman kepada dia dan orang ini mengenal kepada dia. Jika tidak, pastilah orang ini tidak dapat kasih karunia, tidak mendapatkan keselamatan dalam hidup kekal di surga. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Rianto pastilah lahir di sebuah keluarga Muslim yang taat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rianto, dia mati sebagai martir Allah. Apa komennya? Kalau saya tetap berkesimpulan, bukankah soal keselamatan, soal surga dan neraka adalah hak prerogatif daripada Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta. Sehingga jika itu adalah hak istimewa Tuhan, maka tentang surga dan neraka, tentang keselamatan dalam hidup yang kekal, tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Tidak dapat diintervensi oleh agama apapun. Tidak dapat diintervensi oleh ajaran apapun. Tidak dapat diintervensi oleh pandangan atau pendapat apapun. Untuk itu, silakan saudara-saudara saya dari umat Kristiani memberikan komentar yang sopan dan yang mendidik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.